Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta webinar pada minggu sore hari ini. Perkenalkan, saya Belia yang akan memandu acara ini 1 jam ke depan. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, kami informasikan bahwa kegiatan pada sore hari ini merupakan rangkaian dari acara dari komunitas fibrosis paru. Komunitas fibrosis paru merupakan wadah bagi para pasien, tenaga medis, keluarga pasien, ataupun orang-orang yang mungkin tertarik untuk mengetahui lebih jauh, mengenal lebih dekat mengenai apa itu fibrosis paru. Dan pada sore hari ini, tema yang akan kita sampaikan pada webinar adalah mengenai fibrosis paru versus fibrosis pasca infeksi. Baik, sepertinya pembicara kita sudah siap. Bagaimana Dr. Atit? Sudah siap? Sebentar ya. Baik. Acara pada sore hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Atit Puspitasari. Beliau adalah dokter spesialis paru yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Haji. Dan beliau merupakan salah satu founder dari komunitas fibrosis paru. Nanti mungkin akan banyak ilmu yang bisa kita gali dari beliau. Bagaimana, Dok? Sudah siap? Dr. Atit, apakah sudah siap? Ya, boleh dok. Baik. Pembicara kita sudah siap. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita sama-sama dengarkan materi yang akan disampaikan Dr. Atit. Silakan Dr. Atit. Baik, terima kasih banyak Dokter Belia, dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman sejawat di hari Minggu sore ini masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara webinar kami dari komunitas fibrosis paru. Izinkan saya untuk share screen dulu. Apa sudah terlihat, Dokter Belia? Sudah, Dok. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Atit, saya dokter spesialis paru. Hari ini akan membawakan suatu tema yang berjudul fibrosis paru pasca infeksi yang akan dibandingkan dengan penyakit fibrosis paru. Jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah apa itu fibrosis paru. Fibrosis paru secara umum artinya merujuk pada terbentuknya jaringan parut atau skar pada paru. Sehingga penumpukan jaringan parut ini bisa menyebabkan paru menjadi keras dan kaku. Dan akhirnya akan mengganggu pertukaran oksigen di dalam paru. Pada umumnya kondisi ini sama dengan penyembuhan luka yang tidak normal. Sebagaimana kita tahu bahwa skar merupakan bagian dari penyembuhan luka. Dan pada fibrosis paru ini, proses penyembuhan luka ini menjadi tidak terkontrol atau tidak normal. Nah, mungkin banyak dari kita, baik dari pasien atau tenaga kesehatan yang masih asing dengan istilah fibrosis paru atau penyakit fibrosis paru. Kadang kita mengalami kebingungan, terutama untuk memahami diagnosis maupun terminologi dari penyakit ini. Apa bedanya fibrosis paru dengan ILD, dengan IPF, dengan penyakit-penyakit fibrosis lainnya.
fibrosis paru ini merupakan diagnosis yang cukup rumit yang dapat merujuk ke berbagai penyakit, dan dalam menegakkan diagnosisnya pun tidak bisa dokter perorangan, tapi harus melalui tim yang terdiri dari berbagai bidang, yaitu misalnya dari paru, dari penyakit dalam, dari radiologi, dan sebagainya. Dari bagian ini kita bisa melihat berbagai jenis penyakit paru. Bagian besar ini merupakan semua penyakit paru yang terkandung yang ada di yang bisa kita temui di masyarakat, yaitu termasuk dalamnya asma, PPOK, cystic fibrosis, dan infeksi paru seperti COVID atau tuberkulosis, dan di dalamnya juga termasuk interstitial lung disease atau penyakit paru interstisial yang biasa kita sebut dengan ILD. Apa itu interstisial? Nanti kita bisa lihat dari gambaran berikut. Nah, kita tahu bahwa penyakit ILD ini terdiri atas banyak jenis, sekitar 200 jenis, dan ILD ini secara garis besar terdapat 3 tipe, yaitu inflamasi atau peradangan, tipe fibrosis, dan tipe campuran. Dan semuanya itu terjadi pada dinding lapisan tipis kantong udara atau alveoli di dalam paru. Nah, berbagai bentuk subset dari penyakit ILD ini dapat dikatakan juga sebagai fibrosis paru. Jadi fibrosis paru ini merupakan bagian dari interstitial lung disease. Istilah penyakit fibrosis paru yang merupakan bagian dari interstitial lung disease. Penyakit fibrosis paru ini merupakan suatu istilah umum sebenarnya, bukan hanya satu entitas penyakit. Jadi dia istilah umum yang merujuk pada jenis ILD manapun yang menunjukkan munculnya jaringan parut atau scar pada dinding alveoli. Dan penyakit ini sifatnya progresif, jadi semakin lama dia semakin memberat, jadi tidak berhenti sampai seumur hidup. Oke, bagaimana fibrosis paru ini terjadi? Kita lihat di sini merupakan struktur normal dari paru. Paru terdiri dari awalnya dari merupakan organ untuk bernafas, yang memulainya dari saluran nafas yang besar, dari trakea bercabang menjadi 2, bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, masuk ke paru-paru, bercabang sampai 23 bagian, dan berakhir di alveoli, yang berupa kantong-kantong kecil yang bentuknya seperti balon-balon kecil atau seperti anggur ini, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran udara antara O2 dengan CO2. Nah, alveoli paru ini berbentuk seperti balon, jumlahnya sangat banyak, ratusan juta, dan jika ini dilebarkan bisa sampai 100 meter persegi. Di sini adalah gambaran pertukaran gas di paru pada paru yang normal dan dibandingkan dengan paru pada keadaan fibrosis paru. Di sini pada keadaan normal, dinding dari kantong udara atau alveoli ini memang sangat tipis, hanya sekitar 10 kali lipat lebih kecil daripada rambut. Nah, dinding ini memang harus tipis. Kenapa? Karena agar pertukaran udara antara O2 dan CO2 dari alveoli ke pembuluh darah ini bisa berjalan dengan mudah saat mengembang untuk bernapas. Kemudian dari gambar ini juga ada 3 komponen yang bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah, ini adalah gambar alveoli, kantong udara alveoli, yang merah ini adalah pembuluh darah kapiler, di mana darah membawa CO2 untuk berdifusi untuk pertukaran O2 dan CO2, dan yang di tengah sini adalah lapisan interstisial. Lapisan interstisial ini memang sangat tipis, terdiri dari sel endotel dan sel epitel saluran nafas. Nah, apa yang terjadi pada fibrosis paru? Nah, yang terjadi pada fibrosis paru itu ada masalah di aktivasi fibroblast. Fibroblast ini yang kita lihat di sini ada sel-sel di jaringan interstisium. Nah, fibroblast ini sebenarnya fungsi utamanya adalah memproduksi protein elastin sehingga paru menjadi elastis, bisa mengembang dan mengempis sesuai dengan masuk dan keluarnya udara.
Tapi pada keadaan fibrosis paru, respon dari fibroblast untuk penyembuhan luka yang prosesnya terjadi secara abnormal. Jadi fibroblast ini bertambah banyak secara tidak normal, yang akhirnya bukan menghasilkan produksi elastin, tetapi yang diproduksi adalah kolagen yang menyebabkan interstisium ini, seperti yang terlihat di sini, warna kuning kehijauan ini, menjadi kaku dan keras. Nah, di samping fibroblast juga ada sel mas yang membuat produksi kolagen menjadi semakin banyak. Jadi jika kita bandingkan dinding kiri yang ini paru normal dan ini paru fibrosis, akan terlihat bahwa ini lebih tipis dan ini makin tebal dan kaku karena terjadi penumpukan kolagen di dalam jaringan interstisial ini. Nah, jaringan interstisial yang kaku ini bisa menyebabkan proses pertukaran gas antara O2 dan CO2 menjadi terhambat dan menyebabkan pasien menjadi sesak. Di samping itu juga inflamasi yang terjadi di interstisium ini bisa menimbulkan batuk pada pasien. Sehingga kita lihat di sini untuk gejala dan tanda fibrosis paru yang paling sering adalah sesak napas atau dan batuk yang lama lebih dari 2 minggu. Untuk sesak napas ini mungkin tidak semuanya merasakan secara langsung sesak begitu. Ada juga yang sesaknya karena aktivitas seperti berjalan dengan cepat atau naik tangga menjadi sesak, dan kita bisa curiga itu sugestif fibrosis paru apabila memang terjadinya kronik dan gejala ini persisten, selalu ada, dan gejalanya semakin progresif atau makin lama makin memberat. Dari pemeriksaan fisis, apabila diperiksakan dengan auskultasi pemeriksaan paru, akan bisa ditemukan bunyi crackles atau rongki kering yang terutama di bagian belakang basal paru bilateral, jadi kanan kiri. Kemudian kalau prosesnya sudah terjadi lama, bisa menimbulkan ciri jari tabuh, yaitu tanda dari kekurangan oksigen yang kronik. Berikut ini adalah faktor risiko penyakit fibrosis paru. Faktor risiko ini juga bisa mengklasifikasikan menjadi tipe-tipe penyakit fibrosis paru. Yang pertama adalah obat-obatan yang bisa menginduksi terjadinya fibrosis paru, seperti amiodaron, nitrofurantoin, kemoterapi, methotrexate, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah radiasi. Nah, ini terutama untuk pasien-pasien radioterapi yang biasanya di terapi radiasi di bagian dada itu bisa menyebabkan iritasi, inflamasi di jaringan paru sehingga bisa menyebabkan penyakit fibrosis paru. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Tipenya yaitu tipe fibrosis parunya adalah hypersensitivity pneumonitis. Pajanannya bisa pajanan jamur atau hewan yang terutama adalah burung. Jadi bulu burung yang halus itu kalau kita terpajan secara kronik, jadi dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan peningkatan risiko terjadinya hypersensitivity pneumonitis. Selanjutnya adalah penyakit autoimun atau yang kita kenal dengan ILD-CTD, connective tissue disease. Di sini ciri-cirinya bisa dengan peradangan sendi, perubahan pada kulit, terutama jari dan wajah, mulut dan mata. Penyakitnya terutama yang banyak juga terjadi fibrosis paru pada pasien rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, dan lupus erythematosus. Kemudian selanjutnya adalah faktor risiko pekerjaan. Ini kita namakan dengan penyakitnya pneumoconiosis, yaitu bisa karena pajanan debu, baik dari segi jumlah pajanannya maupun lama pajanan. Biasanya pajanannya yang lama bisa meningkatkan risiko penyakit fibrosis paru. Pajanan fiber, asap, baik dari asbestosis, batu bara, silika, dan terutama rokok. Kemudian yang terakhir adalah idiopatik. Kita tidak bisa mengetahui apa penyebab yang diidentifikasikannya, yang bisa diidentifikasi. Ini biasanya nama penyakitnya adalah IPF, idiopathic pulmonary fibrosis. Yang ada tambahan juga faktor risiko yaitu genetik. Nah, pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi fibrosis paru? Yang harus dilakukan adalah pemeriksaan CT scan dada dengan resolusi tinggi. Jadi high resolution CT scan. Kenapa? Supaya kita bisa melihat parenkim paru. Ini bisa kita lihat perbandingannya antara paru yang normal
dan paru yang fibrosis. Di sini sudah ada honeycombing, retikuler, kemudian bronchial opacity yang di sini bisa membantu salah satu contoh penyakit fibrosis paru yang sifatnya progresif dan bisa menyebabkan dan fatal, bisa menyebabkan kematian secara berangsur-angsur, yaitu IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis. Nah, ini merupakan penyakit paru yang bersifat progresif. Kita lihat di sini contoh seorang pasien laki-laki 50 tahun dengan IPF. Ini waktu awal sudah kita lihat tanda gambaran IPF pada pasien, kemudian pasien tidak diterapi antifibrotik yang terjadi, 6 bulan evaluasi, tampak perburukan gambaran fibrosis dan traction bronkiektasis di sini, hanya dalam waktu 6 bulan. Terapi apa yang bisa diberikan pada penyakit fibrosis paru? Terapinya bisa obat-obatan, dan ini disesuaikan sesuai dengan tipe ILD yang terjadi, antara lain antifibrotik, steroid, imunosupresan, dan semua ini harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Terapi oksigen, terutama pada penderita gagal napas kronik, fisioterapi, dan rehabilitasi paru, dan utama adalah berhenti merokok, dan terakhir adalah transplantasi paru, dan ini dipertimbangkan untuk dilakukan pada kondisi lanjut pasien fibrosis paru. Oke, selanjutnya pembahasan kita mengenai fibrosis paru pasca infeksi. Di sini saya batasi pada infeksi COVID yang sekarang masih marak dan penyakit tuberkulosis yang banyak juga di Indonesia. Fibrosis paru pasca COVID-19 ini mungkin masyarakat lebih aware, lebih paham, lebih sering mendengar istilah fibrosis sejak terjadi pandemi COVID-19. Kenapa COVID-19 ini telah menyebar secara luas dalam 3 tahun terakhir dan berdampak pada semua golongan usia dan seluruh negara di dunia. Salah satu komplikasi dari pneumonia COVID-19 yang melibatkan paru adalah terbentuknya fibrosis paru. Hal ini menimbulkan gejala pasca COVID atau kita sebut long COVID berupa kesulitan bernapas, disabilitas jangka panjang, dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Sampai saat ini sebenarnya belum ada definisi baku gambaran fibrosis paru pada COVID-19. Jadi penelitian masih terus berjalan. Bagaimana mekanisme fibrosis paru pasca COVID-19? Hubungan infeksi virus dengan munculnya infeksi fibrosis paru ini. Jadi infeksi virus ini menginduksi kerusakan alveolar. Jadi yang tadi kantong udara itu sehingga meningkatkan kaskade profibrotik. Dan beberapa pasien yang sudah sembuh dari infeksi pneumonia COVID-19 akut menunjukkan tanda peningkatan proses fibrosis serta terjadi penurunan fungsi paru. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menggunakan reseptor angiotensin 2 converting enzyme atau S2 sebagai reseptornya untuk masuk ke dalam jaringan paru yang menyebabkan kerusakan intersisial paru, kemudian menyebabkan lesi di parenkim paru. Dan fibrosis paru merupakan konsekuensi penyembuhan luka yang patologis dalam hal ini. Ditandai dengan rekonstruksi kerusakan epitelium alveolar yang tidak normal, fibroblas yang persisten, penumpukan kolagen, dan matriks ekstraseluler yang berlebihan, serta kerusakan struktur paru. Di sini, inflamasi akut dan kronik ini merupakan penyebab utama dari fibrosis paru pada COVID-19, karena terjadi disregulasi penyembuhan luka. Saat terjadi kerusakan di epitel alveolar, maka terjadi produksi growth factor dan sitokin-sitokin proinflamasi yang berlebihan disebabkan oleh disregulasi sistem imun. Jadi kita sering mendengar bahwa pada penyakit COVID yang berat terjadi badai sitokin, jadi sitokin proinflamasi keluar secara berlebihan. Pada umumnya fibrosis paru terjadi secara gradual, namun pada pneumonia COVID-19 yang berat atau yang kritis atau yang membutuhkan perawatan di ruang intensif yang berhubungan dengan badai sitokin, jaringan parut atau skar saluran nafas terjadi secara ekstensif hanya dalam beberapa hari saja. Kalau yang lain biasanya gradual, tapi ini cepat terjadi. Nah, pada kondisi COVID yang berat, yaitu pada kondisi ARDS atau sindroma distres pernafasan akut, terjadi disregulasi matrik metaloprotease atau pembentuk jaringan parut yang menyebabkan epitel dan endotel dan fibroproliferasi tidak terkontrol, yang berdampak pada perkembangan fibrosis. Di sini, sel endotel menstimulasi aktivitas fibroblast menjadi myofibroblast. Nah, myofibroblast ini menyebabkan penumpukan dan akumulasi kolagen
pada dasar membran alveoli dan jaringan interstisial paru. Di sini bisa terlihat gambarannya yang berwarna hijau, sehingga alveolar kehilangan fungsinya dalam pertukaran alveoli dan kapiler pembuluh darah. Berikut adalah faktor-faktor risiko terjadinya fibrosis paru pasca COVID-19. Jadi perlu dicatat adalah tidak semua pasien yang terinfeksi COVID-19 ini akan muncul fibrosis paru. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya fibrosis paru pasca COVID-19. Yang pertama adalah usia lanjut. Usia di sini lebih dari 50 sampai 65 tahun. Di sini karena sistem imunnya sudah mulai menurun, banyak terjadi komorbid seperti DE, penyakit ginjal kronik, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian ini kalau dari radiologi, total skor CT scan-nya lebih dari 18, pada pemeriksaan CT awal ini dinilai oleh dokter spesialis radiologi. Kemudian kemungkinan akan besar pada penyakit COVID-19 yang berat dan kritis dan membutuhkan ventilasi mekanik. Dari infeksi virusnya pun bisa berat dan kebutuhan akan ventilasi mekanik atau ventilator ini juga bisa merangsang menambah risiko terjadinya fibrosis paru. Kemudian frekuensi nazi lebih dari 100 kali per menit saat masuk rawat, dirawat lebih dari 17 hari, dan ini yang paling berat yaitu terjadi ARDS, yaitu sindrom distres pernafasan akut yang dapat menjadi prediktor terjadinya fibrosis paru pasca COVID-19. Sebenarnya pada pasien dengan penyakit COVID ringan dan sedang masih ada juga yang bisa berkembang jadi fibrosis paru, tapi dengan derajat yang lebih ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang berat atau kritis saat infeksi akut COVID-19. Untuk evaluasi, mayoritas pasien pneumonia COVID-19 berhasil melewati fase akut, dan fibrosis paru pasca COVID-19 dapat didiagnosis berdasarkan gejala klinis, radiologis, dan secara patologis. Namun memang belum ada panduan baku kapan evaluasi rutin dilakukan pasca COVID-19. Bagaimana dengan kondisi jangka panjang setelah misalnya pasien setelah terinfeksi COVID dan dinyatakan ada fibrosisnya? Nah, ini berdasarkan penelitian, fibrosis paru pasca COVID-19 akan membaik seiring berjalannya waktu. Dari penelitian di Cina, pemeriksaan CT scan, sebagian besar pasien fibrosis paru pasca COVID mengalami resolusi yang signifikan pada 30 hari, 60 hari, dan 90 hari pasca pulang rawat. Kemudian penelitian yang lain, follow up 3 bulan, itu 1/5 pasien masih ditemukan tanda fibrosis pada CT scan yang menetap, tapi tidak bertambah. Kemudian pada evaluasi 6 bulan, penelitian di Italia, 20% pasien ditemukan abnormalitas yang masih persisten pada pemeriksaan paru, tapi tidak progresif. Kemudian evaluasi 1 tahun, ini di Italia juga, ditemukan 2% pasien masih ditemukan tanda fibrosis pada CT scan paru, hanya 2% saja. Kemudian penelitian yang lain ditemukan pada evaluasi 1 tahun, 75% mengalami resolusi sempurna, artinya fungsi paru kembali seperti semula, dan yang 25%-nya masih ada abnormalitas residual pada CT scan, yaitu masih sisa dari infeksinya. Ini adalah gambaran CT scan pasien COVID, pneumonia COVID. Ini pada gambaran baseline-nya saat pasien dirawat. Di sini nampak gambaran ground glass opacity, dan ada fibrosis band di sini sedikit. Kemudian follow up 6 bulan, parunya sudah kembali seperti sedia kala. Nah, bagaimana kondisi jangka panjang yang lebih panjang lagi, karena kita belum melihat apakah setelah 1 tahun akan terjadi progresivitas pada penyakit fibrosis paru pasca COVID-19. Di sini yang sudah ada penelitiannya adalah pasien pasca infeksi SARS, yaitu yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-1 ya. Jadi dulu ada outbreak virus SARS, dan ini pasiennya di follow up selama 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun pasca terinfeksi virus SARS, sebanyak 38% memang masih ditemukan fibrosis paru yang menetap. Namun lesi ditemukan berkurang secara bertahap dibandingkan waktu awal dia terinfeksi 15 tahun yang lalu. Dan hasil ini menunjukkan bahwa insidensi lesi paru pada pasien SARS berkurang setiap tahunnya. Memang untuk fibrosis paru pasca COVID-19 ini sebenarnya berbeda dengan IPF, baik dari klinis, radiologis, maupun histopatologis. Tetapi pada fase awal pneumonia COVID-19 ditemukan karakteristik fokus fibroblast yang mirip dengan IPF.
Sehingga penelitian jangka panjang masih harus dilakukan untuk melihat progresivitas fibrosis paru pasca COVID-19. Oke, yang untuk selanjutnya kita membahas fibrosis paru pasca infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan di Indonesia menempati posisi kedua jumlah penderita TB terbanyak di dunia setelah India. Pasien dengan riwayat TB sebelumnya memiliki risiko untuk mengalami keterbatasan pernapasan sistem respirasi jangka panjang. Nah, fibrosis paru pasca TB ini seringkali tidak dikenali atau lebih tepatnya lebih terabaikan meskipun prevalensinya tinggi dan berhubungan dengan penurunan kualitas hidup. Kurang lebih 42% dari penyintas infeksi TB dapat mengalami disfungsi paru persisten meskipun secara mikrobiologis pasiennya sudah sembuh. Jadi dengan pemeriksaan akhir pengobatan secara mikrobiologis, pemeriksaan sputum sudah negatif, tapi kerusakan parunya masih tetap menetap, jadi tidak kembali seperti semula. Dan TB ini menyebabkan kerusakan paru yang permanen. Kelainan paru apa saja yang bisa terjadi pasca tuberkulosis? Nah, ini variasinya sangat luas, lebih luas dibandingkan COVID karena pada infeksi penyakit tuberkulosis ini kerusakannya bisa berupa kerusakan obstruksi, yaitu penyempitan saluran nafas, atau berupa restriksi, yaitu gangguan dari pengembangan paru. Dan restriksi ini terjadi karena fibrosis yang luas atau eksesif, dan kemudian parenkim parunya menjadi kaku, terdapat garis-garis fibrosis, kemudian terjadi distorsi bronkofaskular, dan juga penebalan pleura, sehingga pengembangan parunya menjadi terhambat, menurunkan kapasitas menarik napas pada pasien. Kemudian yang untuk obstruksi ini biasanya terjadi kerusakannya di saluran nafas karena terjadi akibat inflamasi yang berlebihan, saluran nafas menjadi mengecil, kemudian sering juga ditemui kavitas di paru, kemudian penyebaran bronkogenik dan endobronkial yang menyebabkan saluran nafas menjadi menyempit, kemudian bronkiektasis. Bronkiektasis ini merupakan proses dilatasi dan destruksi dari saluran nafas dan tidak bisa kembali menjadi normal. Variasi ini dipengaruhi oleh mediator imun pada jaringan yang berbeda-beda dan prosesnya juga sangat kompleks. Bagaimana mekanisme fibrosis paru pasca tuberkulosis? Mekanismenya merupakan kombinasi antara kerusakan jaringan paru yang bisa disebabkan langsung oleh kuman tuberkulosis itu sendiri di saluran nafas bawah dan kombinasi dengan respon imun tubuh. Fibrosis paru terjadi karena kerusakan pada jaringan paru yang terjadi kronik atau jangka panjang. Karena kadang, apalagi di Indonesia, daerah endemis TB, kuman TB bisa saja sudah masuk lama di dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan sakit. Nah, ini kerusakan yang jangka panjang ini kadang tidak disadari oleh pasien. Kemudian karakteristik yang lebih jelasnya itu terjadi sama deposisi dan penumpukan matriks ekstraseluler yang berlebihan di parenkim paru. Jadi parenkim paru normal digantikan oleh jaringan kolagen sehingga merubah struktur paru, yaitu dinding paru menjadi menebal dan kaku dan menghambat proses pertukaran gas di paru. Dan fibrosis paru pasca TB ini dapat mengakibatkan berkurangnya volume paru. Risiko apa saja yang bisa menyebabkan atau meningkatkan terjadinya fibrosis paru pasca tuberkulosis? Yang pertama, infeksi TB yang berulang. Jadi pada pasien yang memiliki komorbid atau imunokompromis, infeksi TB ini bisa berulang kembali, baik bisa 2 kali atau 3 kali, terutama pasien dengan diabetes mellitus, dengan HIV, nah itu bisa risiko untuk TB ulangnya juga tinggi. Kemudian infeksi TB resisten obat. Ya, ini biasanya kerusakannya jauh lebih berat dibandingkan infeksi TB yang masih sensitif obat. Terlambat diagnosis. Nah, banyak sekali pasien-pasien di Indonesia terutama ini terlambat diagnosis karena kadang sakitnya ditahan-tahan sehingga pas saat dia sudah tidak bisa menahan sakitnya lagi, ternyata kerusakan parunya sudah sangat luas.
Dan yang terakhir adalah faktor risikonya adalah merokok. Jadi merokok ini inflamasinya terjadi di saluran nafas sehingga badan cenderung lebih mudah untuk terjadinya infeksi tuberkulosis. Nah, ini adalah gambaran CT scan fibrosis paru pada pasien pasca tuberkulosis. Sini ada gambar yang ini yang A, yaitu kavitas residual. Kita lihat ada kavitas yang besar-besar di sini dan bronkiektasis. Jadi terjadi dilatasi dan destruksi dari saluran nafas. Dan ini terjadi pada paru yang sebelah kanan. Kemudian gambar yang kedua ini adalah destruksi paru kiri yang komplit. Nah, di sini tapi memang paru sebelah kanannya masih bagus. Kemudian yang gambar yang C ini adalah gambaran mozaik dan ada nodul residu pada paru yang sebelah kiri. Maaf. Di sini paru yang sebelah kiri sudah terjadi destruksi dan ada fibrosis di lobus kirinya. Kemudian yang gambar yang di terakhir ini sudah terjadi luluh paru total. Luluh paru ini gambarannya adalah gabungan antara fibrosis, bronkiektasis, dan atelektasis. Ini jantungnya sudah tertarik ke arah kiri dan juga terjadi hiperinflasi pada paru yang sehat untuk mengkompensasi paru yang sakit yang di sebelah kiri. Nah, ini adalah gambaran CT scan dan fototoraks karena biasanya kalau pada pasien TB paru, evaluasinya kita dengan menggunakan fototoraks. Dari fototoraks pun juga sudah terlihat ini gambaran kerusakan di lobus atas paru kanan. Yang ini dia terjadi luluh paru di lobus bawah paru kiri. Kemudian ini rata luluh paru di seluruh lobus paru kiri. Gimana dengan pemantauannya? Pada pemantauan 6 bulan pasca TB, nah ini sekitar 25% pasien mengalami lebih dari 1 kali serangan akut respirasi. Jadi walaupun dia sudah dinyatakan sembuh secara bakteriologis, tapi gejala-gejala gangguan respirasi masih bisa dialami pasien pasca 6 bulan dan pasca 12 bulan setelah pengobatan. Dan pemantauan 1 tahun pada 404 pasien, sebanyak 4% mengalami infeksi yang kambuh dan harus diobati ulang, dan sebanyak 2,7%-nya meninggal dunia. Ini yang dengan komorbid HIV. Kemudian pasien dengan fibrosis paru pasca TB memiliki peningkatan risiko terjadi infeksi TB berulang, infeksi bakteri lainnya seperti NTM, non-tuberculous mycobacterium, dan infeksi jamur, terutama aspergillosis pada pasien TB dengan kavitas. Untuk kesimpulan, penyakit fibrosis paru merupakan bagian dari ILD, ditandai dengan terbentuknya jaringan parut atau skar di ruang intersisial paru yang bersifat progresif. Jadi untuk penyakit fibrosis paru, sifatnya dia progresif. Sedangkan fibrosis paru pasca COVID-19 ini dapat membaik atau resolusi seiring dengan berjalannya waktu yang kita lihat sekarang dalam pemantauan 12 bulan. Kemudian fibrosis paru pasca TB tetap dapat terjadi meskipun pasien sudah selesai pengobatan dan secara bakteriologi sudah sembuh. Tapi kerusakan parunya bersifat permanen dan menetap, jadi tidak makin memburuk. Dan yang paling utama lagi dari ketiga penyakit ini, berhenti merokok merupakan bentuk pencegahan dari penyakit fibrosis paru dan fibrosis paru pasca infeksi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Atid atas materi yang disampaikan, luar biasa lengkap. Kami membuka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sejawat yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Dr. Atid, tadi disampaikan bahwa untuk COVID itu bisa terjadi resolusi, sedangkan untuk atau sembuh sempurna gitu ya dok, untuk parunya tanpa meninggalkan bekas. Sedangkan untuk TB, untuk tuberkulosis masih lebih sering ya didapatkan fibrosis paru. Nah, kira-kira apakah ada faktor resiko mungkin atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenapa di dua penyakit ini berbeda?
Baik, Dokter Belia, saya coba jawab ya. Sebenarnya untuk penyakitnya itu sendiri dari COVID dan tuberkulosis memang suatu entitas penyakit yang berbeda. Yang satu adalah penyakit infeksi virus yang sifatnya akut, sedangkan yang satu lagi adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dia perjalanan penyakitnya lambat dan panjang begitu. Jadi untuk infeksi virus COVID itu dia karena gejala akutnya itu sebenarnya untuk pasien-pasien yang ringan sedang itu kan cepat dalam 10 hari bisa terjadi resolusi gejala akutnya sudah lewat. Atau kalau pada pasien yang berat, gejala akutnya itu bisa sampai 28 hari. Nah, itu sih faktor yang bisa mempengaruhi karena kalau untuk TB itu sendiri kadang kalau di infeksinya, nah karena kita daerah endemis dok, jadi kumannya itu bisa saja masuk waktu saat kita kecil gitu. Jadi bisa aja di Dokter Beli atau di saya sudah ada kuman TBC-nya dan sudah berjalan. Tetapi dengan daya tahan tubuh yang baik, infeksi TB itu tidak menjadi sakit. Tapi bisa saja pada pasien-pasien yang dengan imunokompromis, gizi kurang, apalagi banyak yang di Indonesia seperti itu, gizi kurang, kemudian hygiene-nya juga kurang, kebiasaan merokok yang banyak. Nah, itu terjadi kerusakan-kerusakan jaringan paru dan kerusakan jaringan di saluran nafas yang berlangsung sudah lama. Jadi, semakin lama dia tidak terdiagnosis, kerusakan jaringannya itu semakin banyak dan semakin sulit kita untuk mengembalikan ke keadaan semula. Jadi memang kalau dilihat dari gambaran radiologisnya juga kalau TB paru itu kadang bisa mempengaruhi satu paru hampir semuanya rusak begitu. Kalau dibilang kalau untuk COVID karena dia sifatnya akut tidak seperti TB paru yang belum ada kesempatan untuk kerusakannya menjadi lebih ekstensif di dalam paru begitu, Dok. Baik, Dokter Atit. Kemudian yang penting lagi, Dokter Atit, ini apakah sama? Jadi intinya apa sih yang membedakan fibrosis paru pasca infeksi dengan ILD? Apakah ada perbedaan di gejala klinis, ataukah ada perbedaan dari hasil penunjang pemeriksaan radiologi mungkin, Dok? Silakan, Ya. Dok. Nah, sebenarnya penyakit fibrosis paru yang dimaksud dengan penyakit fibrosis paru itu kan memang dia bagian dari interstitial lung disease, jadi kerusakannya di interstisial. Dan penyebab utamanya sebenarnya belum bisa diketahui, hanya faktor-faktor risiko yang tadi bisa meningkatkan terjadinya penyakit fibrosis paru. Dan yang paling khas adalah untuk penyakit fibrosis paru, dia terjadinya progresif seumur hidup. Jadi tidak bisa berhenti kecuali kita bisa berikan obat-obatan antifibrosis yang bisa memperlambat terjadinya fibrosis pada paru. Jadi ibaratnya kalau penyakit fibrosis paru, kalau misalnya kita luka di tangan atau kena pisau begitu, kita berdarah. Nah, sel-sel fibroblast ini kan teraktivasi untuk melakukan proses penyembuhan luka. Dan proses penyembuhan luka itu akan berhenti setelah misalnya darahnya sudah berhenti dan jaringan-jaringannya sudah terbentuk dan itu sudah berhenti proses sudah terjadi keseimbangan antara profibrotik dengan antifibrotiknya. Lain halnya dengan penyakit fibrosis paru yang terjadi adalah proses healingnya itu, penyembuhan lukanya itu terjadinya secara abnormal. Jadi dia tidak bisa berhenti, bahkan terjadi terus-menerus tanpa bisa di-stop kalau tidak dilakukan intervensi dengan terapi treatment. Sehingga prosesnya ini terjadi terus-menerus dan bisa mempengaruhi paru sampai seumur hidup. Begitu. Beda halnya dengan fibrosis paru yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Nah, pada penyakit infeksi, terjadinya fibrosis itu dia terhenti saat penyakit akutnya itu sudah bisa ditanganin. Seperti misalnya COVID sudah tertangani atau pada pasien TB dia sudah diobatin selama 6 bulan, kemudian bisa dinyatakan sembuh secara bakteriologis dan kerusakan parunya sudah berhenti di situ. Jadi tidak berjalan lagi, jadi tidak menyebar misalnya dari paru yang satu ke paru yang sebelahnya. Jadi itu bedanya, jadi di progresivitasnya. Nah, kalau misalnya yang COVID-19 itu bahkan bisa sampai resolusi yang secara sempurna. Gitu. Kalau penyakit fibrosis paru yang masuk dalam ILD itu tidak bisa sembuh secara sempurna lagi. Bahkan dia
terus berlangsung jadinya penyembuhan lukanya. Gitu, Dok. Baik, Dok. Kalau dari segi gejala klinis, Kalau dari apakah gejala ada perbedaan? Kalau dari gejala klinis sebenarnya kalau penyakit paru memang gejalanya sama, hampir sama semua ya, batuk, sesak gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau pada penyakit fibrosis paru, gejala klinisnya itu dia berjalan terus, persisten, jadi udah dikasih obat macam-macam, udah dikasih terapi macam-macam, dia tetap berjalan dan semakin lama makin memberat. Nah, kalau misalnya gejala klinis, kalau misalnya pasien TB, bisa disertai dengan batuknya, batuk berdahak, kadang disertai dengan batuk darah, begitu. Dan bisa diperiksakan dahaknya, kalau positif bisa diberikan terapi tuberkulosis. Nah, yang jadi masalah kadang pada pasien penyakit fibrosis paru, misalnya pasien IPF, di Indonesia ini karena masih jarang baik dari tenaga kesehatan maupun dari pasien juga kurang aware terhadap penyakit fibrosis paru, yang ada kadang pasien malah sudah diobatin TB tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, itu kita sudah harus mulai curiga bahwa pasien ini kemungkinan ada fibrosis paru. Dan tanda yang lebih jelas lagi adalah pada saat pemeriksaan fisik, dokter selain diperiksa bagian depan juga bagian belakang pasien, paru pasien, dan situ ada khasnya yaitu bunyi krekos di bagian basal paru posterior, seperti itu, Dok. Jadi kalau misalnya pada pasien batuk lama, kemudian dengan sesak napas, dicurigai TB, diberikan terapi TB, pada 2 minggu pertama sudah tidak ada perbaikan, nah itu mesti dicurigai diagnosis lainnya termasuk penyakit fibrosis paru, seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Atit. Kami menunggu pertanyaan dari partisipan pada webinar sore hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Dok, maaf. Untuk pasien dengan penyakit fibrosis paru, itu kan kerusakan parunya cukup luas ya, Dok ya. Apakah mungkin bisa berbarengan dengan infeksi TB mungkin, atau infeksi yang lain? Atau ada infeksi mungkin yang lebih sering dijumpai pada pasien-pasien dengan penyakit interstitial lung disease? Silakan, Dok. Dokter Belia, untuk pasien dengan ILD fibrosis paru ini, sayangnya memang bisa dibarengi juga dengan penyakit infeksi paru lainnya, karena memang terjadi ketidakseimbangan sistem imun yang bisa dengan mudah terinfeksi virus atau bakteri lainnya yang bisa hidup dan berkembang di dalam paru. Jadi memang itu bisa kemungkinan bisa terjadi bersamaan, Dok. Dan untuk yang fibrosis ini memang awareness-nya dengan penyakit fibrosis sudah mulai ada sejak pandemi berlangsung gitu, karena mulai ada istilah-istilah fibrosis paru pasca COVID-19. Nah, ini juga kadang karena pasien jadi diperiksa CT scan, kadang diperiksa HRCT scan, ternyata bisa saja sudah ada tanda penyakit fibrosis paru lainnya, yaitu seperti IPF, tapi yang belum disadari gitu. Jadi baru terlihat setelah pemeriksaan HRCT untuk melihat fibrosis pasca COVID-nya gitu. Tapi kalau untuk yang kita namakan itu pre-existing ILD, jadi memang sudah ada sebelumnya tapi tidak disadari. Nah, itu 6 bulan setelah penyakit akut pneumonia COVID-nya selesai, kita bisa periksa ulang lagi dengan HRCT scan, kita lihat apakah fibrosisnya makin bertambah atau sudah bisa terjadi resolusi. Kalau memang bertambah, kita harus curigai itu juga mengarah ke ILD. Seperti itu, Dok. Baik, dokter, satu lagi mungkin pertanyaan. Karena negara kita banyak penderita TB-nya nih, Dok. Apakah pasien-pasien TB yang pasca pengobatan, kapan seharusnya mereka-mereka ini melakukan evaluasi? Karena sering mungkin terdapatkan fibrosis pasca infeksi. Jadi sebenarnya kalau fibrosis pasca infeksi pada pasien TB ini memang tidak berkembang menjadi lebih parah lagi. Tetapi yang jadi perhatian adalah pada kondisi paru yang fibrosis, apalagi ditambah kadang tidak berdiri sendiri fibrosisnya, kadang disertai dengan bronkiektasis, disertai dengan kavitas kalau pada pasien TB, evaluasi biasanya kita lakukan 3 bulan pasca
selesai pengobatan, kemudian 1 tahun pasca pengobatan dan 2 tahun pasca pengobatan. Nah, itu kita lihat yang kita khawatirkan di sini adalah biasanya karena bisa terjadi infeksi berulang atau infeksi-infeksi lainnya seperti infeksi MOTT atau NTM atau infeksi jamur, terutama pasien yang jika pasca pengobatan TBC-nya itu terdapat lesi kavitas. Nah, itu bisa menjadi tempat yang disukai oleh jamur aspergillosis untuk berkembang menjadi infeksi jamur. Itu sih, Dok. Jadi yang dikhawatirkan pada infeksi dari bakteri atau jamur yang lain. Seperti itu, Dok. Baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan dari sosial media komunitas fibrosis paru. Di sini disebutkan pasien ini pasien sudah di ronsen. Dari hasil ronsen dikatakan ada fibrosis paru. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah bisa dibilang sebagai penyakit fibrosis paru? Dan apa yang perlu saya lakukan untuk memastikan kondisi fibrosis ini? Silakan, Dokter Atit. Dok, pasiennya sebelumnya ada infeksi virus lainnya atau apa? Di sini tidak dikatakan ada penyakit berat sebelumnya atau infeksi sebelumnya, dilakukan karena saat akan melakukan pemeriksaan medical check-up, Dok. Baik, terima kasih Dokter Belia. Untuk pemeriksaan memastikan fibrosis ini disebabkan oleh ILD atau penyakit fibrosis paru, memang tidak bisa hanya dengan pemeriksaan fototoraks. Jadi fototoraks hanya sebagai pengantar saja. Jadi harus diperiksa dengan menggunakan CT scan yang high resolution. Jadi high resolution CT scan, dan biasanya ini bisa dilakukan di rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas CT scan. Dan ini bisa disetting untuk menjadi high resolution. Jadi kita bisa lihat gambaran perubahan fibrosis yang terjadi di parunya. Dan dalam penegakan diagnosis fibrosis paru sebenarnya memang tidak bisa dilakukan oleh satu orang dokter, tapi ini merupakan diagnosis yang harus dilakukan dari berbagai multidisiplin ilmu. Jadi dari dokter paru, dari dokter radiologi, bisa dari dokter penyakit dalam. Jadi bisa dilihat gambarannya apakah mengarah ke penyakit fibrosis paru seperti IPF misalnya. Kalau misal dari pemeriksaan HRCT scan masih terdapat keraguan, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih invasif seperti pemeriksaan biopsi. Dan ini bisa kita bekerja sama dengan dokter bedah torak atau dokter paru intervensi dan dokter patologi anatomi untuk melihat secara langsung fibrosis apa yang terjadi pada pasien tersebut gitu. Jadi mungkin bisa konsul lagi ke dokter paru untuk dilakukan pemeriksaan minimal untuk yang pertama adalah HRCT scan. Gitu. Baik, Dok. Selain HRCT, ada lagi nggak, Dok, pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengetahui ini adalah fibrosis paru? Terima kasih. Jadi untuk penyakit fibrosis paru ILD ini kita bisa juga pemeriksaan dengan panel lab darah. Jadi bisa juga untuk mencari apakah kemungkinan mengarah ke misalnya penyakit autoimun gitu. Jadi bisa dilihat juga berbarengan dengan pemeriksaan HRCT scan, Dok. Jadi karena penyakit autoimun ini kadang manifestasinya lebih terlihat, mungkin awal ada yang terlihat dari parunya dulu. Ada juga pasien autoimun yang sudah terdiagnosis autoimunnya baru terjadi kelainan paru. Nah, itu bisa dilakukan juga, Dok, untuk panel lab darah untuk pemeriksaan autoimun. Baik, Gitu. Dokter Atit. Ini ada pertanyaan lagi dari sosial media, Dok. Pertanyaannya, di sini pasien ini sudah dilakukan CT scan ulang, didapatkan ada fibrosis, keluhannya adalah batuk dan nyeri punggung, Dok. Kemudian pasien pada tahun 2005 ada riwayat TB dan diobati sampai dengan sembuh. Namun sekarang masih ada keluhan, batuk-batuknya masih berlangsung. Nah, apa yang harus dilakukan?
Pertanyaannya seperti itu, Dok. Iya. Jadi ada riwayat TB tahun 2005, dari gambaran CT scan ada fibrosis paru dan keluhan saat ini masih sering batuk-batuk. Apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, untuk seperti itu memang pasien harus konsultasikan lagi kepada dokter paru untuk diambil anamnesisnya lebih lanjut, diperiksakan gejala klinisnya lagi, pemeriksaan fisis, ya dok ya, apakah ini mengarah ke ILD fibrosis paru. Juga gambaran fibrosisnya yang ada di CT scan-nya itu, apakah memang gambarannya khas untuk penyakit ILD. Jadi sebenarnya ada 4 gambaran khas dari HR CT scan paru yang mengarah ke arah penyakit fibrosis paru ILD, yaitu pertama ada ground glass opacity, ada gambaran retikulasi, ada gambaran traction bronchiectasis, dan juga ada gambaran honeycombing, ya itu yang kita lebih yakin ke arah situ. Kemudian kalau memang pasien dengan riwayat TB sebelumnya, kalau masih ada batuk-batuk bisa diperiksa lagi dok, pemeriksaan dahaknya. Nah, apakah ini terjadi infeksi TB berulang atau ada infeksi selain TB yang lainnya? Atau kita lihat apakah ada infeksi ke arah infeksi jamur seperti itu. Jadi harus dilihat kembali gambaran yang ada di CT scan-nya lagi dok, sama dari kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Begitu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Atit. Masih dari sosial media nih dok, ada pertanyaan lagi. Apakah kalau pasiennya fibrosis setelah terinfeksi TBC, apakah perlu obat antifibrotik ataukah ada obat yang bisa digunakan untuk mengembalikan untuk fibrosisnya bisa sembuh? Begitu dok. Silakan dok. Untuk lesi fibrosis pasca tuberkulosis ini sebenarnya sifatnya permanen ya, jadi menetap. Jadi kalau untuk pemberian antifibrotik pada pasien fibrosis paru pasca tuberkulosis, memang sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan bahwa antifibrotik bisa diberikan kepada pasien pasca tuberkulosis. Jadi harus yang bisa dilakukan saat ini adalah harus menjaga kebersihan udara yang ada di sekitarnya, gitu. Jangan sampai struktur paru yang sudah terjadi kerusakan ini menjadi tempat yang nyaman bagi kuman atau bagi virus lainnya yang bisa masuk, sehingga menjadikan terjadinya infeksi berulang atau infeksi virus lainnya, begitu dok. Jadi kalau untuk antifibrotik sampai saat ini belum ada, belum bisa dipastikan apakah bisa digunakan untuk pasien pasca tuberkulosis. Baik dok. Sedangkan saya melanjutkan nih dok pertanyaannya dok ya, yang dari sosial media tadi. Kalau yang interstitial lung disease dok, untuk setiap kasusnya apakah perlu diberikan antifibrotik atau pada kasus-kasus tertentu saja baru bisa diobati dengan antifibrotik? Baik dok, untuk pertimbangan pemakaian antifibrotik pasien penyakit fibrosis paru ini harus disesuaikan juga dengan penyebabnya, gitu. Jadi tidak semua pasien fibrosis paru ini diberikan antifibrotik. Jadi sebenarnya fungsi dari obat antifibrotik ini bukan untuk menyembuhkan, tapi dia fungsinya adalah memperlambat proses fibrosis yang terjadi pada pasien tersebut, dan efektivitasnya bisa memperlambat sebanyak 50% sampai 50% proses fibrosis yang terjadi, begitu dok. Baik dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Banyak yang bertanya mengenai ini infeksi pasca TBC nih dok. Mungkin karena negara kita nomor 2 terbanyak di dunia ya yang penderita TB-nya. Jadi pertanyaannya, kalau bekas TB itu mudah menjadi sumber infeksi, apakah fibrosisnya bisa bertambah buruk? Mungkin maksudnya begini dok. Jadi kalau pasien TB yang pasca infeksi TB itu kan ada gejala sisanya gitu, sequelae-nya ya, ada gambaran fibrosisnya pasca penyembuhan TB-nya. Nah, ini apabila terinfeksi, apakah fibrosisnya bisa bertambah buruk?
Seperti itu kurang lebih, Dok. Oke. Mungkin maksudnya pasien bekas TB, kemudian karena struktur jaringan parunya sudah terjadi kerusakan, kemudian dalam jangka waktu tertentu dia kembali terinfeksi, baik infeksi TB maupun infeksi yang lainnya, apakah fibrosisnya bisa bertambah lagi, gitu ya, Dok? Iya, iya. Sebenarnya kalau seperti itu masih ada kemungkinan bahwa fibrosisnya bisa bertambah, karena fibrosis sebenarnya kalau pada pasien TB ini merupakan respon dari jaringan yang menyebabkan aktivitas fibroblasnya ini juga bertambah. Nah, tapi juga tergantung di sini infeksinya infeksi apa gitu, apakah infeksi TB berulang atau infeksi yang lainnya begitu, Dok. Jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi apabila terjadi infeksi yang ulang sebelumnya yang sudah sembuh dari TB sebelumnya begitu, Dok. Baik, ini pertanyaannya banyak yang terkait dengan seputar TB ya, Dok ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 2 menit lagi. Satu pertanyaan terakhir mungkin nih, Dok. Untuk obat-obat yang digunakan pada kasus-kasus fibrosis paru, itu apakah hanya obat antifibrosis saja atau ada obat lain, Dok? Mohon informasinya, Dok. Jadi obat-obatan untuk pada pasien fibrosis paru ILD, tadi kan kita sudah bahas bahwa ada beberapa tipe penyakit fibrosis paru. Nah, itu pengobatannya kita sesuaikan dengan penyakit dasarnya. Misalnya penyakit autoimun, kita obati juga dengan obat-obatan autoimun yang tetap kita berikan gitu, dengan harapan fibrosis parunya bisa dikendalikan prosesnya, jadi tidak menjadi lebih progresif dengan cepat, begitu, Dok. Tapi kalau misalnya untuk pasien seperti IPF yang tidak diketahui penyebabnya, nah di situ bisa ada tempatnya kita memberikan obat antifibrosis untuk menekan laju perkembangan fibrosis parunya, begitu, Dok. Jadi semuanya didasarkan atas pertimbangan kondisi pasien dan penyebab dari fibrosis parunya itu sendiri. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Bapak Suwarno. Bapak Suwarno bertanya, apakah obat antifibrotik sudah ditemukan? Dan apabila digunakan, apakah harus seumur hidup digunakannya, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih Pak Suwarno. Untuk obat antifibrosis yang ada di Indonesia sudah masuk, jadi sudah ada obat antifibrosis. Ada 2 jenis obat. Yang pertama adalah pirfenidone, yang kedua adalah nintedanib. Yang jadi masalah adalah obat ini masih mahal harganya, kemudian belum ditanggung oleh asuransi pemerintah, dan memang harus dikonsumsi terus. Jadi karena dia bukan sebagai obat penyembuh, tapi dia fungsinya adalah memperlambat perkembangan fibrosis pada pasien-pasien dengan penyakit fibrosis paru, seperti itu, Dok. Jadi memang harus diminum terus, begitu. Sambil kita evaluasi. Baik, jadi tujuan pemberian antifibrotik ini bukan untuk menyembuhkan ya, Dok ya, tapi menghambat progresivitasnya agar kerusakan parunya tidak bertambah luas. Baik, Dok. Sepertinya di sosial media juga sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita memang sudah habis, tepat di jam 5 sore pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas asupan materinya, Dokter, yang luar biasa. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar bahwa komunitas fibrosis paru akan ada rencana kegiatan outdoor ya, Dok? Insya Allah bulan depan. Oke. Nanti untuk waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan outdoor bisa dilihat di sosial media kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta webinar kali ini bisa ikut berpartisipasi pada kegiatan outdoor tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, Dok, ini sepertinya ada satu pertanyaan nih, Dok. Apakah mungkin 1 atau 2 menit ya, Dok ya? Sayang kalau dilewatkan. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Rismina. Pertanyaannya, saya pakai Innover
2 kali sudah dalam 2 tahun belum sembuh. Saya autoimun. Ke dokter paru diberikan antifibrosis. Nah, seperti ini. Untuk autoimunnya apa ya, Ibu Rismina? Jadi beliau menggunakan Inover. Inover isinya adalah bronkodilator dan steroid karena penyakit autoimunnya. Sekarang mudah lelah, cepat sesak. Apakah perlu menggunakan antifibrotik, Dok? Sebenarnya sih harus dipastikan dulu ya penyakit autoimun yang mendasarinya itu sebelum kita langsung berlanjut ke pemberian obat antifibrotik begitu. Jika terjadi apa yang dialami oleh ibu ini apa namanya gejalanya makin terasa berat seperti itu, mungkin bisa dievaluasi lagi apakah terjadi pertambahan kerusakan paru atau terjadi bisa diperiksakan juga dengan pemeriksaan spirometri. Jadi kita lihat bagaimana fungsi parunya saat ini untuk bisa menyesuaikan obat-obatannya dan dikonsultasikan kembali kepada dokter paru yang merawat begitu, Dok. Oke. Untuk kasus-kasus tertentu apakah antifibrotik tidak dapat diberikan, Dok, pada pasien-pasien dengan fibrosis paru? Apa ada kondisi khusus? Sebenarnya sih itu pertimbangannya kasus per kasus ya, Dok ya, dan itu bukan keputusan dari hanya satu dokter saja gitu. Jadi semuanya harus dinilai efektivitas maupun benefit maupun kekurangan dari antifibrosis ini gitu. Jadi karena dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, jadi kita memang tidak bisa serta-merta semua kasus diberikan antifibrosis gitu. Jadi semuanya harus dinilai tergantung kondisi pasien saat dilakukan pemeriksaan seperti itu, Dok. Baik, berarti untuk Bu Rismina perlu dievaluasi kembali ILD-nya jenis apa, sehingga status fungsi parunya saat ini bagaimana, dan kerusakan fibrosis yang terjadi sudah sejauh apa, sehingga mungkin baru bisa diputuskan untuk diberikan antifibrosis. Demikian ya, Dok ya? Iya, Dok. Oke. Baik, kali ini kita sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk kegiatan webinar pada sore hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini, para sejawat. Semoga ilmu yang didapat pada sore hari ini bisa disebarluaskan ke keluarga pasien ataupun orang-orang yang mungkin menderita fibrosis paru. Baik, sekali lagi kami harapkan Bapak Ibu dapat bergabung di komunitas kami. Komunitas kami yaitu komunitas fibrosis paru sudah hadir di sosial media, ada di Instagram dan di Twitter. Nanti mungkin untuk informasi mengenai kegiatan komunitas bisa didapatkan di sosial media. Terima kasih sekali lagi Dr. Atit atas penjelasannya. Baik, semoga untuk bulan selanjutnya bisa mengisi kembali ya, Dok, untuk kegiatan komunitas. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.